sahabat migran, kembali kita akan mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan yang kemarin itu kita baru tahapan untuk membahas bab 1 ya. Dan sekarang kita melanjutkan kembali untuk bab 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, bagian ke-1 untuk umum ya. Bab 2 itu memuat pasal 4. Di sini yang pertama, pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia meliputi pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perorangan atau rumah tangga. Nah, itu bagian B-nya ya. Yang tadi bagian A. Nah, sekarang bagian C, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Itu termasuk kategori pekerja migran Indonesia yang dimuat dalam pasal 4. Kemudian pasal 4(2) tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia dalam undang-undang ini, yaitu A. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayah untuk menjalankan tugas resmi. B. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri. C. Warga negara Indonesia yang pengungsi atau pencari suaka. Jadi itu tidak masuk ya. Kemudian D. Penanam modal. Penanam modal ini termasuk kategori investor, itu juga tidak masuk. E. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia. Nah, ini maksudnya seperti duta besar, atas ketenagakerjaan, itu tidak masuk dalam wilayah yang dimaksud pekerja migran Indonesia. Kemudian F. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kemudian bagian G-nya, warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Jadi warga negara Indonesia yang punya usaha di sana itu bukan termasuk kategori pekerja migran Indonesia. Bagian kedua yaitu membahas tentang persyaratan. Nah, ini termaktub dalam pasal 5. Pasal 5 berbunyi, setiap pekerja migran Indonesia akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, A. berusia minimal 18 tahun. B. memiliki kompetensi. C. sehat jasmani dan rohani. D. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Nah, itu bagian kedua, masuk dalam pasal 5. Itu wilayah persyaratan. Nah, kemudian bagian ketiga, hak dan kewajiban, itu termaktub dalam pasal 6. 1. Setiap calon pekerja migran Indonesia memiliki hak A. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. B. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. C. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. D. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. E. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. F. memperoleh upaya sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan atau kesepakatan kedua negara dan atau perjanjian kerja. G. memperoleh perlindungan bantuan hukum atau tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara tujuan penempatan. H. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. I. memperoleh akses komunikasi. J. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja. K. bersertifikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan. I. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal dan atau M. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Yang kedua,
Setiap pekerja migran Indonesia memiliki kewajiban A. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di luar tujuan penempatan. B. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. C. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. D. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Kemudian yang ketiga, setiap keluarga pekerja migran Indonesia memiliki hak A. Memperoleh informasi mengenai kondisi masalah dan kepulangan pekerja migran Indonesia. B. Menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri. C. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Dan D. Memperoleh akses berkomunikasi. Oke, kita masuk ke bab 3, perlindungan pekerja migran Indonesia. Ini kita bahas bagian ke-1 untuk umum ya. Dalam bab 3 ini termaktub pasal 7. Perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia meliputi A. Perlindungan sebelum bekerja, B. Perlindungan selama bekerja, dan C. Perlindungan setelah bekerja. Nah, ini bagian kedua ya, perlindungan sebelum bekerja. Dalam pasal 8 yang disebutkan 1. Perlindungan sebelum bekerja sebagai dimaksud dalam pasal 7 huruf A meliputi A. Perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Nah, 2. Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit meliputi A. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, dan B. Penetapan kondisi dan syarat kerja. Nah, kemudian yang ketiga, perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit meliputi A. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, B. Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, C. Jaminan sosial, D. Fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, E. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, F. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, dan G. Pembinaan dan pengawasan. Nah, kemudian berlanjut ke pasal 9. 1. Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan permintaan pekerja migran Indonesia berasal dari A. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, B. Mitra usaha di negara tujuan penempatan, dan atau C. Calon pemberi kerja baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Yang kedua, informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia yang berasal dari mitra usaha dan atau calon pemberi kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Baik, berlanjut kembali ke pasal 10. Pasal 10 berbunyi 1. Atase ketenagakerjaan dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan wajib melakukan verifikasi terhadap A. Mitra usaha dan B. Calon pemberi kerja. Ya, itu bunyi dari pasal 10 ya. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil verifikasi terhadap mitra usaha dan calon pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atase ketenagakerjaan dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk menetapkan pemberi kerja dan mitra usaha yang bermasalah dalam daftar pemberi kerja dan mitra usaha yang bermasalah. Nah, ini urusan masalah mitra kerja atau mitra usaha yang bermasalah ini sudah ada pejabatnya, yaitu atase ketenagakerjaan ya yang menyorot di situ. Yang ketiga, kemudian atase ketenagakerjaan dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib mengumumkan daftar mitra usaha dan calon pemberi kerja bermasalah secara periodik. Nah, itu 3 bunyi dari pasal 10. Baik, kemudian lanjut ke yang keempat, hasil verifikasi terhadap mitra usaha dan calon pemberi kerja bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi bahan rekomendasi dalam pemberian izin penempatan bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang bermitra dengan mitra usaha yang bermasalah.
Itu rangkaian bunyi dari pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Lanjut ke pasal 11. Pasal 11 berbunyi 1. Pemerintah pusat mendistribusikan informasi permintaan pekerja migran Indonesia pada pemerintah daerah kabupaten kota melalui pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 pada masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintah desa. Itu bunyi daripada pasal 11 ayat 2. Nah, kemudian berlanjut ke pasal 12. 1. Calon pekerja migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Itu bunyi ayat 1 ya, pasal 12. Kemudian ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai proses yang dipersyaratkan diatur dengan peraturan kepala badan. Di situ. Jadi calon pekerja migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Kemudian lanjut ke pasal 13. Pasal 13 berbunyi, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi A. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotokopi buku nikah. Kemudian B. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Ya, ini pemerintah desa juga wajib harus mengetahui ketika ada CPNI kita yang akan menjadi PNI di luar negeri. Nah, kemudian C. Sertifikat kompetensi kerja. D. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kemudian E. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat. F. Visa kerja. G. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia. Dan H. Perjanjian kerja. Itu bunyi dari pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kemudian kita berlanjut ke pasal 14. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah. Itu bunyi dari pasal 14. Kemudian kita berlanjut ke pasal 15. Hubungan kerja antara pemberi kerja dan kerja migran Indonesia terjadi setelah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Nah, itu yang ke-1 ya, pasal 15. Nah, untuk ayat 2-nya, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Nama profil dan alamat lengkap pemberi kerja. B. Nama dan alamat lengkap pekerja migran Indonesia. C. Jabatan atau jenis pekerjaan pekerja migran Indonesia. D. Hak dan kewajiban para pihak. E. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembiayaan, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial atau asuransi. Nah, kemudian F. Jangka waktu perjanjian kerja. G. Jaminan keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia selama bekerja. Nah, itu bunyi dari pasal 2. Kemudian kita berlanjut ke pasal 3. Ayat 3 maksud saya. Pasal 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perjanjian kerja, penandatanganan dan verifikasi diatur dengan peraturan kepala badan. Nah, itu bunyi daripada pasal 15. Kemudian kita berlanjut ke pasal 16. Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 huruf F dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja serta dapat diperpanjang. 17. Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di kantor perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
Kemudian pasal 18, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak. Kemudian berlanjut ke pasal 19 ayat 1. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. Ayat 2. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Nah, ini yang terakhir nih. Pasal 20. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 19 diatur dengan peraturan pemerintah. Itu bagian kedua ya, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.